Assalamualaikum semuanya. Mari kita belajar untuk membuat histogram atau diagram batang dan poligon frekuensi. Sudah saya sediakan data berkelompok seperti ini ya. Nilainya 42 sampai 46, ada 4 dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat histogram. Prinsipnya adalah di sumbu X kita tuliskan tepi bawahnya masing-masing kelas. Jadi ini 42 sampai 46, tepi bawahnya adalah 42 dikurangi setengah, 41 setengah kita taruh di titik yang pertama. Kemudian berikutnya adalah 46 setengah dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 61 setengah. Ya. Terus mari kita gambarkan. Nilai 42 sampai 46 frekuensinya ada 4. Berarti kita tuliskan di sini. 41 setengah sampai 46 setengah itu ada 4. Kita gambar batangnya seperti ini. Nah, kemudian 47 sampai 51 ada 2. Sini ada 2. Berikutnya lagi 6. Kemudian 5 di sini berarti. Kemudian yang terakhir adalah 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memperjelas nanti dibuat garis seperti ini juga boleh. Kemudian diputus-putus ya. Nah, seperti ini, kemudian diputus-putus biar kelihatan. Ini hanya mempermudah secara visual saja, tapi tidak harus. Atau seperti ini saja juga sudah cukup. Ya, seperti ini. Ini namanya adalah histogram atau diagram batang. Nah, kemudian jika kita mengambil titik-titik tengah antara kelas ini, berarti 41 setengah sama 46 setengah, tengahnya di sini. Ya, kita letakkan di ujungnya di sini. Demikian juga untuk batang yang kedua, untuk batang yang ketiga dan seterusnya kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini nah seperti ini ya. Maka biar lebih rapi kita tambahkan tepi bawah kelas sebelumnya. Jadi di sini nggak ada. Ini selisihnya kan 5, berarti kurangi 5 ya. Di sini 36,5. Kemudian kita tambahkan satu lagi di kanan sini untuk berapa ini berarti 61,5, di sini 66,5. Kemudian yang terakhir adalah 71,5. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk merapikan saja. Kita buat garisnya. Ini. Seperti ini ya. Nah, yang merah ini namanya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi. Kemudian yang biru namanya adalah histogram. Ya, biar sama-sama biru, biar jelas. Ini namanya adalah histogram atau diagram batang. Ini ya, sangat sederhana cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Berikutnya kita akan membuat oktave. Oktave itu ada 2, ada oktave positif, ada oktave negatif. Nah, dasar membuatnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif juga ada 2, ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Kita tambahkan kolom di sini, frekuensi kumulatif kurang dari. Patokannya adalah tepi atas setiap kelas. Jadi 46 setengah, 51 setengah dan seterusnya. Cara mengisinya begini. Banyak data yang kurang dari 46 setengah. Berarti kan 4 ini. Tulis 4. Banyak data yang kurang dari 51 setengah. Berarti kan 4 sama 2, ada 6 atau 4 ditambah 2, 6. Dan seterusnya. Ini jadi mengisinya seperti frekuensi kumulatif biasanya itu. Itu artinya dia sebenarnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi 4 tambah 2 menjadi 6, 6 tambah 6 menjadi 12, 12 tambah 5 17, 17 tambah 3 menjadi
20. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ada juga yang namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya apa? Patokannya adalah kebalikannya, tepi bawah. Jadi untuk mengisi yang pertama di sini, data yang lebih dari 41,5 ya berarti semuanya ini ya 20 kan. Nah, terus di sini data yang lebih dari 46,5 berarti 20 dikurangi 4 ada 16. Kemudian bawahnya pasti 16 kurangi 2 14 kurangi 6 8 kurangi 5 3. Nah, mari sekarang kita letakkan di sini ya. Yang biru kita gunakan biru, kemudian yang merah kita gunakan merah. Sekarang kita tulis yang biru dulu. Ya. Lebih dari 41,5 berarti di sini 4. Lebih dari 46,5 6. Berikutnya adalah 12. Ini 12. Berikutnya 17. Dari sini 17. Kemudian yang terakhir kurang dari 66,5 ya. Di sini tadi adalah 20. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kurva mulus. Kalau ini ya, kita hubungkan dengan kurva mulus. Jadi begini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ogive positif. Ini namanya adalah ogive positif. Ogive yang negatif kita pakai yang merah 20. Kemudian 16 ada di sini. Berikutnya adalah 14. Kemudian 8 dan yang terakhir adalah 3. Nah, ini kita juga hubungkan dengan kurva mulus, bukan dengan garis. Kalau yang garis namanya poligon, kalau ini namanya ogive. Kita ikuti saja, ini sketsa ya. Kalau mau menggambar detail ada program tersendiri. Nah, yang merah ini namanya adalah ogive negatif. Jadi bisa kita simpulkan, ogive positif itu berdasarkan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ogive negatif berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Sangat sederhana ya, sudah saya jelaskan histogram, poligon, ogive positif dan ogive negatif. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.